Unesa Surabaya. Selanjutnya berkenan memberikan santunan kepada anak yatim. كثير وغالي أنت مصباح الصدور نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رأينا العيسى حنات بإسرائيل إليك والغمام قد أضلت والمال صلوا عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kincangin risang, maweh gandrung, sabaran katulu wukir moyak mayik, saking pias baliwur. Goro dumadining goro nalika manungsa kasasrat dening rubidaning urip sengkarut prakara ngrasuk ing ati masyarakat desa ngupaya pituduh kang lumrah lan marem ana swara lir sinar purnama pangayomaning nagari tumurun lumantar pos bantuan hukum pituduh tanpa pamrih pangayoman tanpa wates dadi obor kang madanging petenging lekuk-lekuk ing urip gegering tetanen konflik tetanggan suket-suket pepisahan nanging kawruh peacemaker lan paralegal dadi banyu seger kang ngentengake kobaring rasa Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti tuladan iki dadi dasar tumindak kekerasan ora dadi dalan nanging dadi rembug tepo slira lan wicaksana kang dadi pepadang nalika padang sang surya nyinari tlatah Jawa Timur kawigaten tumrap adil lan kabeneran saya memayu pos bantuan hukum ngadeping praja dadi papan para warga anggolongaken rasa lan nyawisake solusi bumi wus tentrem langit wus jumbuh amarga hukum lumaku adil lan wong cilik bisa ngraos tresnaning nagari mugi lumantar pangayoman iki jagat desa lan kelurahan dados tata tentrem sarta urip bebrayan tansah mukti salamine
Bapak dan Ibu, boleh kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah penampilan seni pembuka yang merupakan kolaborasi Kantor Kementerian Hukum Jatim dan siswa SMKN 12 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan pantun pembuka untuk membuka acara malam hari ini. Mohon dijawab dengan kata mantap dan jempol terangkat ke atas. Sinar matahari menyapa desa, membawa hangat penuh makna. Peacemaker dan paralegal hadir bersama, menjaga harmoni dan hak warga tanpa terkecuali semua. Terima kasih. Dan untuk membakar semangat kita pada malam hari ini bersama-sama kita akan serukan Jawa Timur. Sekali lagi dan penuh semangat Bapak dan Ibu, Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Jatim, pasti hebat. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, luar biasa semangatnya malam hari ini. Selamat malam, izinkan kami menyapa tamu kehormatan yang telah hadir, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, SH.MH, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum hadir, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili, Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur yang hadir, peserta pelatihan, paralegal, dan peacemaker Desa Kelurahan Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, peresmian pos bantuan hukum Desa Kelurahan, serta pembukaan pelatihan peacemaker dan paralegal di Jawa Timur, menjadi wujud hadirnya layanan hukum yang lebih dekat, terjangkau, dan responsif. Pos bantuan hukum diharapkan menjadi ruang konsultasi yang aman, sementara pelatihan peacemaker dan paralegal membekali peserta dengan kemampuan menyelesaikan sengketa secara damai dan memberikan pendampingan hukum di lingkungan masing-masing. Semoga inisiatif ini memperkuat kesadaran hukum dan harmoni masyarakat Jawa Timur. Untuk itu kita ikuti acara peresmian pos bantuan hukum Desa Kelurahan serta pembukaan pelatihan peacemaker dan paralegal di Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi semangatnya untuk acara malam hari ini Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa bersama memohon berkah kesuksesan acara ini sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdullah Anas. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim,
Pada malam ini kami datang bersimpuh, membentangkan harap dan syukur di antara langkah-langkah pengabdian yang Kau titipkan di bumi Mojopahit. Di hadapan-Mu kami memohon, ya Allah, jadikanlah peresmian pos bantuan hukum ini sebagai cahaya bagi desa dan kelurahan, tempat rakyat kecil menemukan keadilan, tempat suara yang lirih kembali terdengar, dan tempat hak yang terluka kembali Kau pulihkan. Ya Rob, berkailah pula pelatihan pacemaker dan paralegal yang hari ini kami niatkan. Teguhkan hati para pacemaker agar menjadi penyejuk di tengah perselisihan, penyambung damai pada setiap perbedaan, penjaga harmoni di antara anak negeri. Kuatkan pula para paralegal yang kelak turun ke lorong-lorong kehidupan, mendampingi yang lemah, menuntun yang bingung, menguatkan mereka yang mencari kepastian di jalan hukum yang Kau tetapkan sebagai keadilan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, niat yang lurus, langkah yang jernih, serta jauhkanlah kami dari segala sifat zalim, kesalahan keputusan, dan sikap yang merugikan sesama. Tanamkan dalam diri kami kejujuran yang tak goyah, integritas yang tak tergoyah, serta kasih sayang yang memuliakan manusia. Jadikanlah ikhtiar ini sebagai amal soleh yang Kau ridhoi, sebagai jalan panjang menuju masyarakat yang adil, tertib, dan damai. Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, kabulkanlah doa kami, dan bimbinglah Provinsi Jawa Timur agar selalu Kau payungi dengan keberkahan, keamanan, serta kepersaudaraan yang tak pernah putus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhaq haqna tiba'ah wa arba'ati rabbana barazzuqna tinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan merupakan langkah strategis nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata dan dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video program Pos Bantuan Hukum Nasional. Selamat menyaksikan. Kenakalan remaja, yang kedua masalah waris, yang ketiga masalah kecelakaan, yang keempat masalah harta gono gini. Karena anak saya meresahkan warga. Masalah-masalah pertanahan, perkelahian, dan juga rumah tangga. Dari pelosok desa hingga ke jantung kota, akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Upaya pemenuhan akses keadilan bagi seluruh masyarakat sejalan dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi sarana untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan. Selain pemberian bantuan hukum terutama kepada masyarakat miskin, salah satu pendekatan dalam mencapai akses keadilan adalah pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice. Pendekatan ini mencakup adanya alternatif penyelesaian sengketa, pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Di Indonesia, pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat terwujud melalui Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Inilah pentingnya pos bantuan hukum agar semua masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah yang harus kita lindungi, untuk mendapatkan akses keadilan.
Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan terletak di kantor desa atau kelurahan untuk memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, advokasi dan bantuan hukum non-litigasi lainnya, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Layanan tersebut diberikan oleh paralegal desa dari kelompok sadar hukum dan kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa. Paralegal desa diberikan pelatihan oleh organisasi bantuan hukum dan berada di bawah supervisi organisasi bantuan hukum dan penyuluh hukum. Sedangkan kepala desa atau lurah diberikan pelatihan juru damai atau peacemaker training oleh Mahkamah Agung. Dalam pelatihan paralegal ini adalah yang pertama, menemukan keadilan itu pendekatannya sangat sederhana dari orientasi dan keinginan kita untuk membentuk pos bantuan hukum. Melalui keberadaan pos bantuan hukum desa dan kelurahan, diharapkan permasalahan hukum di tingkat desa bisa diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan. Pos bantuan hukum desa kelurahan merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, dan pemerintah daerah atau lembaga lain yang akan menggunakan pos bantuan hukum desa kelurahan sebagai upaya pemberdayaan hukum masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, kita sedang membangun masyarakat yang tidak hanya sekedar sadar hukum, tetapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum. Pos bantuan hukum, kemudian paralegal di tingkat desa. Saya kira ini perlu kita tingkatkan lagi, karena saya setuju kalau ada persoalan kecil atau besar di desa itu sejatinya diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu masuk ke ranah hukum. Keberadaan pos bankum yang ada di kelurahan sangat membantu untuk semua warga. Alhamdulillah masyarakat itu merasa senang. Kenapa? Karena penyelesaian permasalahan itu tidak ke ranah hukum, banyak manfaatnya. Anak-anak bisa tidak mengulangi lagi gitu loh. Masyarakat yang sudah mengeluh ke desa, masalahnya bisa terselesaikan dengan damai. Pos bantuan hukum desa atau kelurahan adalah sebuah pemberdayaan masyarakat. Gerakan menuju masyarakat damai, hukum yang membumi, dan keadilan yang bisa dijangkau semua orang. Dari Jawa Timur untuk Indonesia yang adil dan damai. Bapak Ibu boleh kita apresiasi sekali lagi dengan tepuk tangan sebagai tanda semangat. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang kami hormati Bapak Haris Sukamto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, SH.MH. Yang terhormat Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibunda saya, Dr. Honoris Causa, Dr. Anda Khofifah Indar Parawansa, MSI. Yang kami hormati pimpinan tinggi Madya, Kementerian Hukum,
Terima kasih hadir Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Bapak Irjen Pol Dr. Niko Afinta, SIK, SHMH. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, Ibu Min Usihen, SHMH. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum, Bapak Dr. Yadi Hendriana. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mohon izin Pak Menteri, ini kakak saya. Bapak Adi Karyono, AKS MAP. Beliau senior saya di Bandung. Yang saya hormati Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya yang diwakili oleh Kepala Hukum Kodam 5 Brawijaya, Letkol CHK Heru Suwarno SHMH. Yang saya hormati Kapolda Jatim yang diwakili Kapidum Polda Jatim Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi SIK SH MH MKN. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim yang diwakili Asisten Tindak Pidana Umum Bapak Joko Budi Darmawan SHMH. Yang saya hormati Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak R. Joko Purnomo SHMH. Yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Jawa Timur yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati para wakil bupati dan wakil wali kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati Kakanwil Kementerian Hukum se-Indonesia yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, ini sahabat saya seperjuangan, Bapak Konstantinus Kristomo. Yang saya hormati Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Bapak Adi Sarono SHMH. Yang saya hormati para Bimti Pratama di lingkungan Kanwil Hukum Jatim, Pak Kadip Yankum, Ibu Kadip P3H. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Isi Karimah Sakir. Hadir beliau. Siap. Tetap semangat Ibundaku. Beliau dalam keadaan sakit, tapi semangat untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Yang saya hormati para direktur, Ketua Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum, yang saya hormati para sekda, kabupaten kota, kepala dinas, dan camat se-Provinsi Jawa Timur, para kepala desa dan lurah se-Provinsi Jawa Timur, dan seluruh tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang belum dapat kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan mohon izin Pak Menteri, kami hadirkan 6 pitchmaker yang kemarin berangkat ke Jakarta mendapatkan apresiasi dari Bapak Menteri. Mana pitchmaker yang 6? Terima kasih. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Ibu Gubernur, dan seluruh hadirin, izinkan saya sebelum memberikan laporan kepada Bapak Menteri, saya ingin melestarikan budaya Jawa Timur, nguri-nguri budaya Jawa Timur. Sugeng rawuh para
Mukya samya minantu raharjo ing ayoman mring Gustine nyawiji kuyup rukun angugemi hukum kang adil tumrap sagung kawula manggiya rahayu antuk nugrahing kawasa murih raharjoning kawula sanagri nirbaya sambe kala. Matur sembah nuwun. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Ibu Gubernur, dan seluruh hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kami mengajak mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, selamat, sehingga dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini dalam kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum 8.494 desa dan kelurahan seprovinsi Jawa Timur. Atau sudah 100% dan pembukaan pelatihan Peacemaker dan paralegal di wilayah Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan penuh rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan seprovinsi Jawa Timur serta pembukaan pelatihan Peacemaker dan paralegal di wilayah Jawa Timur. Capaian ini merupakan prestasi yang monumental, yang sekaligus menjadi momentum sejarah, karena untuk pertama kalinya seluruh wilayah Jawa Timur telah memiliki pos bantuan hukum yang aktif 100% dan tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur. Sehingga Kementerian Hukum dengan dukungan seluruh stakeholder akhirnya dapat mewujudkan layanan bantuan hukum yang merata, mudah dijangkau, dan tentu insya Allah berkualitas. Kami tentu sangat menikmati setiap dinamika yang terjadi di lapangan selama proses pembentukan pos bantuan hukum desa kelurahan, mengingat Jawa Timur sangat luar biasa, memiliki luas wilayah mencapai 48.033 km persegi, dengan 512 pulau dan 3 pulau terluar. Wilayah administratif terbagi menjadi 9 kota dan 29 kabupaten. Dengan jumlah desa dan kelurahan merupakan yang terbanyak kedua di Indonesia, tepatnya dengan 777 kelurahan dan 7.717 desa.
Selain itu, karakteristik masyarakat yang begitu beragam, setidaknya ada 6 suku besar di antaranya, Jawa, Madura, Osing, Tengger, Bawean, dan Samin. Berbagai subetnis termasuk komunitas etnis lain seperti Tionghoa dan Arab. Alhamdulillah, dengan dukungan berbagai pihak, kami Jawa Timur berhasil memastikan bahwa tidak ada lagi satupun wilayah administratif setingkat desa dan kelurahan yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dasar dengan keberadaan pos bantuan hukum. Bapak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, mohon izin, kami memiliki gubernur yang sangat luar biasa, Bapak. Terima kasih, Ibu. Dukungannya sangat luar biasa. Timnya sangat luar biasa. Pak Sekda, terima kasih Bapak, senior saya. Pak Kepala Biro Hukum, terima kasih. Ibu Lili, Kepala Biro Pemerintahan, terima kasih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terima kasih. Dan tim yang sangat luar biasa yang selalu membantu Kanwil Hukum dalam mensukseskan seluruh kegiatan tusi yang diemban oleh Kanwil Hukum Jawa Timur. Bapak Menteri, demikian yang dapat kami laporkan pada awal kegiatan pada malam hari ini. Masih banyak tugas yang harus kami dan seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur selesaikan, termasuk masih banyaknya peacemaker yang belum mendapatkan pelatihan, dan juga paralegal yang juga belum mendapatkan pelatihan. Kami mohon pada saatnya Bapak Menteri berkenan secara resmi meresmikan pos bantuan hukum di Jawa Timur dan juga membuka secara resmi pelatihan peacemaker dan paralegal. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang kami hormati Ibu Khofifah Indar Parawansa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, panjenenganipun Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH, selamat datang di Jawa Timur, dan selanjutnya mohon sering-sering rawuh di Jawa Timur, apalagi bersama Pak Sekjen. Mungkin Bupati Wali Kota yang rawuh belum terkonfirmasi bahwa Sekjen Kementerian Hukum dan HAM ini Pak Kapolda kita, yang kemudian sekarang tambah bintang jadi Sekjen di Kementerian Hukum, Pak Komjen Pol Niko Afinta, matur nuwun. Juga rawuh di sini Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria. Sangat banyak memberseiringi program-program strategis di Jawa Timur. Terima kasih Pak Wamen. Semua jajaran dari Kementerian Hukum, ada Pak Dr. Yadi Hendriana,
staf sus bidang hubungan luar negeri, juga Kepala BPHN. Matur nuwun Ibu Min Usihen SHMH, beliau sangat sering memberikan penguatan bagi para legal, dan juga Kapus Bankum BPHN, terima kasih. Seluruh keluarga besar Kementerian Hukum Republik Indonesia semua yang saya hormati, dan juga pejabat dari Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, terima kasih. Seluruh Bapak Ibu yang mewakili Forkopimda Jawa Timur, terima kasih. Hadir di sini juga Pak Sekda Prop Jawa Timur, seluruh Bupati, Wali Kota. Saya izin Pak Menteri harus menyampaikan terima kasih secara khusus. Saya biasa men-share di grup WA Bupati, dan kalau capaiannya belum terlalu signifikan biasanya saya japri. Terima kasih. Pengen semua menjadi bagian dari penguatan bagaimana keadilan bisa makin dirasakan di lini paling bawah. Para kepala desa lurah yang hadir, yang tadi sudah disebut Pak Haris matur nuwun, yang sudah selesai mengikuti pelatihan peacemaker, ini penting sekali karena benturan antar peradaban, antar status sosial ekonomi, semua harus termitigasi dengan baik. Jadi Pak Menteri, saya seringkali menyampaikan, termasuk ketika Pak Komjen Niko, dulu Pak Irjen Pol Niko Afinta menjadi Kapolda di sini, setiap sertijab selalu saya menyampaikan bahwa Jawa Timur tidak boleh batuk. Kalau Jawa Timur batuk, maka dropletnya sampai ibu kota. Oleh karena itu, setiap sertijab, apakah Kapolda, apakah Pangdam, apakah Kajati, kalau di sini ada Pangko Armada 2, Pangdiviv 2 Kostrat sekarang, dan Koda Eral juga bintang 2, dan Pasmar sekarang bintang 2. Jadi Jawa Timur ini sangat banyak bintangnya. Selalu pesan saya sederhana, Jawa Timur tidak boleh batuk, karena kalau batuk dropletnya sampai ibu kota. Maka sesungguhnya peacemaker ini adalah kebutuhan dasar. Apa yang sesungguhnya menjadi inisiasi dari Kementerian Hukum, ini menjadi bagian penting bahwa benturan antar status sosial ekonomi, antar peradaban, semua terantisipasi, termitigasi, antara lain melalui pelatihan peacemaker. Dan berikutnya, Pos Bankum ini memang membutuhkan paralegal. Izin Pak Menteri, kami memang pernah melakukan pelatihan paralegal kira-kira 4 tahun yang lalu, kami dipandu kurikulumnya oleh BPHN. Nah, hari ini kemungkinan para kepala desa yang mengikuti pelatihan paralegal mungkin sudah berganti, atau mungkin ketika selesai mendapatkan sertifikasi paralegal, pos bankumnya belum ada. Oleh karena itu, pelatihan paralegal mohon kami nanti mendapatkan format percepatannya. Kami sudah menyampaikan woro-woro ini Pak Menteri, karena kita baru saja menyelesaikan 4 angkatan untuk pelatihan tata kelola desa, dan kami menyampaikan bahwa tidak lama lagi akan ada pelatihan bagi peacemaker dan paralegal. Artinya informasi ini sudah kami sampaikan
pada 4 angkatan pelatihan tata kelola bagi kepala desa. Mudah-mudahan Pak Menteri pertama berkenan membuka pelatihan peacemaker dan paralegal ini, dan yang kedua kami diberi kesempatan untuk melakukan percepatan memberikan pelatihan bagi peacemaker dan paralegal. Ini sesuatu yang dinamikanya luar biasa, Pak Menteri. Kalau di tingkat desa, para kepala desa dan perangkatnya memiliki pemahaman, pengetahuan, dan sampai kepada proses untuk bisa memberikan solusi-solusi di pos Bankum. Rasanya proses menjaga NKRI ini betul-betul kita bangun dari berbagai lini. Kami ingin menyampaikan terima kasih Pak Menteri Hukum bahwa Pak Kanwil Hukum dan Bu Isi dari Ikatan Notaris Indonesia ini 2 pilar yang melakukan percepatan bagaimana Koperasi Merah Putih 8.494 juga tuntas di Jawa Timur. 2 orang ini pilarnya. Jadi kami semua menyampaikan terima kasih Pak Kanwil Hukum dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur. Begitu pula Pak Menteri Pos Bankum 8.494 juga tuntas di Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Wamen PDTT bahwa Jawa Timur ini siap menjadi lini terdepan untuk menjadi bagian penyukses dari program-program strategis Bapak Presiden. Jadi kalau Pak Menteri mau tanya program Pak Presiden terkait SR, Sekolah Rakyat, maka sekolah rakyat di Jawa Timur ini paling banyak jumlahnya dan paling banyak siswanya. Insya Allah kita juga paling siap. Banyak hal yang kami membangun sinergitas untuk bisa memberikan penguatan program-program strategis yang menjadi pikiran besar Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Pos Bankum ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana masyarakat di lini paling bawah bisa mendapatkan layanan hukum dan mendapatkan proses yang berkeadilan bagi mereka untuk bisa melihat bagaimana proses perlindungan hukum dan keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat di lini paling bawah. Pak Menteri, kembali kami menyampaikan terima kasih. Mohon Bapak berkenan meresmikan Pos Bankum sekaligus membuka pelatihan bagi peacemaker sekaligus paralegal di Jawa Timur. Kembali terima kasih dan mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi semua masyarakat yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, SH.MH. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Honoris Causa Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa, MSI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Bapak Komjen Pol Dr. Niko Afinta, SIK, SH.MH. Kami hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ibu Min Usihen, SH.MH. Yang kami hormati Staf Menteri Hukum Bapak Dr. Yadi Heryadi Hendriana, dan juga
Yang kami hormati Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, PDT Bapak Dr. Samsul Widodo MA, juga Forkopimda se-Jawa Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Bapak Haris Sukamto AKSSHMH, dan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia yang hadir secara virtual, para Rektor dan Dekan Perguruan Tinggi, Direktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum se-Jawa Timur, para Kades dan Lurah, para legal peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam rangkaian kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum, Pos Bankum, Desa Kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Salawat kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota, mereka yang memiliki pengetahuan hukum, atau mereka yang memiliki kemampuan finansial. Keadilan adalah hak setiap warga bangsa, termasuk warga desa di kampung-kampung. Namun faktanya banyak masyarakat desa yang mengalami persoalan hukum, sengketa lahan, perdata, pernikahan, warisan, hingga kasus pidana. Tetapi tidak tahu harus mengadu kemana atau tidak mampu membayar penasihat hukum. Maka pada hari ini Kementerian Hukum Republik Indonesia menginisiasi satu gagasan yang luar biasa. Kami dari Kementerian Desa dan PDT sangat bersyukur, senang dan mendukung dihadirkannya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan sebagai garda depan akses keadilan yang mudah, murah dan terjangkau. Dan inilah wujud dari kehadiran negara yang nyata dan konkret yang dapat dilaksanakan. Mengapa pos bankum penting di desa kelurahan? Karena memberi kepastian dan pilihan hukum bagi masyarakat, mengurangi kerentanan warga desa ketika berhadapan dengan hukum, mendorong literasi hukum agar masyarakat lebih paham hak dan kewajibannya, menjaga harmoni sosial di tingkat desa kelurahan sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak awal. Kalau kita bicara tentang membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah pondasi pembangunan manusia yang berkeadilan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selalu menyampaikan ketika kita membangun desa, jangan hanya membangun proyek, tapi bangunlah sebuah sistem, sebuah ekosistem. Karena proyek akan selesai, tetapi sistem akan diwariskan. Pos Bankum adalah salah satu sistem itu sendiri. Sistem pelayanan hukum, sistem perlindungan warga, sistem pencegahan konflik yang akan terus hidup meskipun pejabat berganti, pemerintahan berganti, dan program berubah. Karena desa punya sistem hukum yang baik, maka desa akan kuat. Kalau desa kuat, Indonesia pasti maju dan kuat. Saya juga ingin menekankan bahwa keberhasilan Pos Bankum tidak mungkin berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari aparat desa, lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, Kemenkumham, Kemendes, akademisi dan universitas, serta seluruh lapisan masyarakat. Inilah semangat kita membangun dari desa, membangun dari bawah, sebagaimana asa cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,
membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memulai langkah besar ini. Semoga nanti dapat direplikasikan di seluruh Indonesia. Saya setuju Ibu Gubernur, Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara. Kami dukung. Mari kita jadikan peresmian Posbankum hari ini sebagai momen untuk semakin menguatkan kehadiran negara di desa. Semoga Posbankum benar-benar menjadi ruang harapan baru, tempat masyarakat memperoleh keadilan tanpa rasa takut, tanpa hambatan, dan tanpa melihat status sosial. Semoga ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa di Jawa Timur dan tentu di seluruh Indonesia. Tentu kita berharap kehadiran Posbankum ini titik awal bagi peradaban bangsa Indonesia. Peradaban manusia dimulai dari tegaknya keadilan. Hadirnya keadilan adalah awal yang baik bagi seluruh proses pembangunan bangsa. Insya Allah Indonesia menjadi bangsa yang membanggakan. Dan insya Allah Indonesia mampu menjadi bangsa yang makmur dan adil. Terima kasih dari saya, terima kasih. Ini izin ada pantun. Pak Joko dari Pacitan pergi ke laut mengambil kerang. Melalui bantuan hukum masyarakat jadi aman. Jalani kehidupan dengan rasa tenang. Satu lagi, di Jakarta banyak daerah rawa, di Ngawi ada megalitikum. Hari ini sungguh istimewa. Kita hadir di peresmian Pos Bantuan Hukum. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Wakil Menteri untuk tetap di tempat untuk selanjutnya turut menyaksikan penyerahan piagam penghargaan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan penyerahan penghargaan kepada 38 kabupaten kota di Jawa Timur atas terbentuknya Posbankum di wilayah, serta Gubernur Jawa Timur atas tercapainya pembentukan 8.494 Posbankum di seluruh desa kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu dengan hormat mengundang kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menyerahkan piagam penghargaan di atas panggung, turut didampingi oleh Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jatim. Disilakan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur untuk menuju tempat yang telah kami tentukan. Penyerahan piagam penghargaan diawali oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Tuban.
Selanjutnya pemerintah Kabupaten Blitar. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pemerintah daerah Kota Blitar. Selanjutnya pemerintah Kota Pasuruan. Selanjutnya pemerintah Kota Probolinggo. Selanjutnya pemerintah Kota Kediri. Selanjutnya pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Situbondo. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Magetan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Madiun. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Jombang.
Selanjutnya pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Jember. Selanjutnya pemerintah Kota Batu. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Gresik. Selanjutnya pemerintah Kota Malang. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita saksikan penyerahan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur atas tercapainya pembentukan 8.494 pos Bankum di seluruh desa kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mohon berkenan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia beserta seluruh tamu kehormatan untuk tetap di tempat untuk melakukan peresmian pos bantuan hukum desa kelurahan serta pembukaan pelatihan peacemaker dan paralegal Provinsi Jawa Timur yang ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Baik, izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan sebagai apresiasi dan telah resmi dibukanya acara malam hari ini. Selanjutnya berkenan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mengambil tempat dan kepada seluruh tamu kehormatan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan saya membacakan pantun. Ke Surabaya makan rujak cingur. Pedas rasanya bikin ketagihan. Hukum kita tak boleh tidur. Pos Bankum hadir wujudkan keadilan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saudara saya Bapak Ahmad Riza Patria, Bu Gubernur, kami sama-sama mengawal RUU Pemilu selalu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur, kakanda saya, senior saya, guru politik saya, idola saya, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Yang saya hormati pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, hadir Pak Sekjen. Kalau Pak Sekjen pulang kampung kata Ibu Gubernur ya. Ada Ibu Min, terima kasih Bu Min, Pak Yadi, Pak Sekda Provinsi, terima kasih Pak. Staf khusus para Forkompinda Provinsi Jawa Timur, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, para rektor universitas dan dekan fakultas hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur, para ketua, direktur organisasi pemberi bantuan hukum Provinsi Jawa Timur, para camat, lurah se-Jawa Timur, para kepala desa, lurah, non-litigation peacemaker di wilayah Provinsi Jawa Timur, para peserta pelatihan paralegal, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam acara peresmian Pos Bankum Desa dan Kelurahan dan pembukaan pelatihan paralegal di Provinsi Jawa Timur. Ibu Gubernur yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Kakanwil. Saya terkesan tadi di awal, baru kali ini saya mendapatkan laporan perkembangan peresmian Pos Bankum, dan baru hari ini saya tahu ternyata Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur adalah seorang dalang. Selama ini saya berkomunikasi, saya bertanya-tanya sama Pak Kakanwil, tapi dalam hati, suaranya ngebas sekali, mirip-mirip Pak Menterinya gitu. Tapi luar biasa, karena sambutannya pun dibawakan seperti membawakan sebuah lakon pewayangan. Luar biasa. Bagaimana menggambarkan proses pembentukan pos bantuan hukum, berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh teman-teman bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, para camat, lurah dan kepala desa se-Jawa Timur, luar biasa. Bahkan di awal tadi saya ngerti sedikit-sedikit, nama saya Jawa, tapi sesungguhnya saya asli Bugis, Pak. Tapi saya tertarik yang namanya dalang karena saya tahu filosofinya pasti sangat tinggi. Sebuah lakon kalau dibawakan dan dalangnya tepat, maka apa yang ingin disampaikan itu langsung masuk di dalam alam bawah sadar kita, termasuk
hari ini. Tadi Pak Kanwil lewat video memberikan sebuah lakon pewayangan dengan filosofi yang sangat luar biasa. Di mana dalam lakon itu digambarkan bahwa dalam satu teritori, katakanlah desa ataupun kelurahan, terjadi perselisihan yang luar biasa di antara warga satu dengan warga yang lain. Entah itu karena konflik pertanian, konflik bertetangga, tetapi dengan sebuah keteladanan yang dihadirkan oleh teman-teman peacemaker dan juga para legal, kebijaksanaan justru tumbuh di dalamnya. Itu yang saya pahami, mudah-mudahan koreksi kalau saya salah. Yang kedua, kehadiran Posbankum digambarkan sesuatu yang sangat-sangat mendalam. Ini adalah sebuah lentera, sebuah cahaya yang muncul di kegelapan sebagai wadah untuk bisa mempersatukan, mencarikan jalan keluar terhadap problematika hidup yang dihadapi oleh warga desa. Karena itu saya sangat bangga hari ini bahwa filosofi pembentukan bantuan hukum benar-benar Jawa Timur bisa menjadi gerbang Indonesia berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kakanwil juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu Gubernur dan seluruh Bupati, Wali Kota, terutama kepada Lurah. Tadi begitu tiba Bu Gubernur, saya berkunjung ke salah satu Posbankum, yakni di Kelurahan Gayungan. Saya enggak tahu, Bu Lurahnya hadir enggak? Wah, ini kalau saya wali kota, Ibu Lurahnya saya sudah promosi. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Surabaya ada. Kenapa saya berani? Saya terima kasih kepada Ibu Lurah ya. Satu kasus yang bisa diselesaikan oleh Posbankum yang belum tentu bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Belum tentu bisa diselesaikan oleh aparat pemerintah ataupun alat negara yang lain karena isunya yang sangat sensitif. Sebuah isu yang bisa diselesaikan oleh Posbankum, oleh seorang peacemaker, seorang lurah, di mana pertikaian terkait dengan pendirian rumah ibadah luar biasa. Dan alhamdulillah semua masyarakat di tempat rumah ibadah pada akhirnya bisa menerima kehadiran itu. Itu saya teringat bagaimana kebesaran seluruh pejuang-pejuang pendiri bangsa kita, terutama para ulama yang rela, ikhlas untuk menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama Pancasila demi sebuah persatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu terwujud di Kelurahan Gayungan. Terima kasih Ibu Lurah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih. Secara umum ini adalah program prioritas Bapak Presiden, asta ke-7 dari asta cita Bapak Presiden, yakni reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Saya merasa bangga sekali bisa hadir di Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota, 9 kota, dan 29 kabupaten ya Bu. Kemudian jumlah Posbankum yang kita resmikan hari ini sebanyak 8.494. Sama seperti halnya dengan jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sebagai laporan kepada teman-teman semua bahwa secara nasional hari ini
sudah terbentuk Posbankum sebanyak 71.773. Tinggal 2 provinsi lagi, insya Allah pada waktunya saya akan melapor kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden berkenan untuk meresmikan secara nasional, yakni pendirian pos bantuan hukum secara nasional. Kemudian jumlah paralegal di Provinsi Jawa Timur sebanyak 16.900 paralegal provinsi, 16.988. Jumlah paralegal nasional 143.546. Yang ingin saya mau sampaikan, tidak akan mungkin Posbankum ini terbentuk kalau hanya dikerjakan oleh Kementerian Hukum. Tidak akan mungkin. Ibu Min sebagai Kepala BPHN, setiap hari kita sangat terbantu baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kalau ini bukan kolaborasi, saya yakin tidak akan mungkin kita bisa mencapai posisi seperti pada malam hari ini. Karena itu, atas nama Kementerian Hukum, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, teman-teman kementerian. Insya Allah besok kami akan meresmikan di Bali, selanjutnya akan ke Nusa Tenggara Barat, dan pada tahun depan ada beberapa provinsi yang masih harus kami resmikan, dan pada akhirnya kami berharap nanti Presiden bisa meresmikan secara nasional. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin membacakan pantun. Jalan-jalan membeli sate Madura, jangan lupa mampir membeli wingko. Mari bersama bangun hukum yang setara agar rakyat Jawa Timur semakin hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk mengabadikan momen yang luar biasa pada malam hari ini, kita akan berfoto bersama dengan Bapak Ibu seluruh tamu undangan. Untuk itu kepada seluruh tamu kehormatan, izin kami undang untuk dapat berdiri di depan. Baik, telah berjajar dengan rapi. Hadirin, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berfoto bersama. Rekan-rekan media, fotografer telah bersiap. Kami akan pandu foto bersama dalam 2 pose sikap sempurna terlebih dahulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dicukupkan, selanjutnya dengan pose semangat tangan mengepal di depan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Izin kita serukan bersama yel-yel kebanggaan Jawa Timur. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Jatim pasti hebat,
Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang meriah sebagai simbol semangat kebersamaan malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah kita ikuti bersama acara peresmian Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan serta pembukaan pelatihan peacemaker dan paralegal di Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Unesa Surabaya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, serta Gubernur Jawa Timur yang telah hadir dalam acara yang luar biasa malam hari ini. Akhir kata, saya Fani Patricia pamit undur diri. Salam sehat selalu, semangat Posbankum Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.